Pawiyatan Surabaya di acara podcast Ngobras, ngobrol asik bareng sahabat. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial bagi kita semua yang ada di sini, khususnya kalian yang ada di rumah juga. Kita kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Lan Hashim MSI, Kepala Sekolah SMK Pawiyatan Surabaya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan nih Pak, ke pertanyaan inti, saya mau tanya, bagaimana sih kabarnya Bapak waktu perjalanan di sekolah ini? Ada kendala apa tidak? Baik-baik aja, tidak ada kendala. Alhamdulillah. Bapak ini lahir di mana ya? Lahir di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Buton Utara. Selama di Sulawesi Tenggara tuh Bapak tinggal selama beberapa tahun? Saya tinggal setelah lulus SMA sudah ke Makassar. Setelah dari Makassar sudah ke Jogja. Sudah itu sudah tinggal di sini. Merantau ya Bapak jadinya? Nah, merantau tapi dar ingin lihat Pulau Jawa sebenarnya rencana awal. Oh gitu, jadi niat ke Jawa itu karena pengen tahu Pulau Jawa itu seperti apa? Iya, tapi selain itu kan saya melanjutkan kuliah ke Jogja. Kalau boleh tahu nih Bapak kuliah di mana ya? Di universitas mana? Saya di IKIP Jogja. Di Jogja terakhirnya. Ya. Terus? Kuliahnya? Ya, kuliahnya di IKIP Jogja. Oh, Dari IKIP Ujung Pandang, sarjana muda, saya ke Jogja tahun 1977. Waktu pertama kali Bapak jadi guru itu mengajar di mana? Mengajar di SMEA Negeri Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dan selama beberapa tahun itu Bapak mengajar di SMEA? Itu sekitar hampir 10 tahunan di sana. 10 tahun. Bapak mengejar mapel apa waktu di SMEA? Saya mengajar administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Kalau Bapak mulai mengajar di SMK Pawiyatan ini mulai tahun berapa ya Pak? Tahun 90. Tahun 1990. Apakah Bapak memiliki cita-cita sebagai guru sebelumnya? Sebelumnya enggak. Cita-cita saya dari kampung itu ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Di waktu itu kebetulan saya tidak keterima. Daripada pulang kampung malu, akhirnya saya kuliah di IKIP Ujung Pandang. Terus habis itu jadi guru? Belum jadi guru. Lulus sarjana muda IKIP Ujung Pandang, saya merantau sampai ke Jogja. Nah, akhirnya saya terdampar diangkat sebagai PNS, pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang, di SMEA Negeri Pemalang. Apa yang membuat Bapak itu menjadi guru hingga saat ini? Yang membuat saya jadi guru ya sebenarnya saya dari awal kan saya tidak punya cita-cita jadi guru. Saya emang menghindar untuk jadi guru, tapi karena ya mungkin takdir jadi guru ya tetap jadi guru itu. Bagaimana sih sejarah SMK Pawiyatan ini Pak, mulai berdirinya dan siapa yang mendirikannya hingga kepemimpinan Bapak saat ini? Kalau SMK Pawiyatan itu sejak awalnya memang pendiriannya itu mulai tahun 67 itu sudah mulai berdiri, tapi bukan SMK Pawiyatan. 67 itu sejarahnya berasal dari SMEP itu Sekolah Menengah Ekonomi pertama, itu berdirinya di Jalan Pawiyatan. Jadi SMK Pawiyatan ini disebut SMK Pawiyatan karena berdiri di Jalan Pawiyatan. Akhirnya kan pindah ke Simo ini nanti tahun 72 mungkin baru pindah ke Simo, beli tanah di sini. Akhirnya di sana ditinggal sampai sekarang sudah menetap di Simo. Sejak kapan Bapak dipilih menjadi kepala sekolah? Saya sejak 2015, tepatnya 15 Februari 2015.
Udah lama juga ya Pak. Dan gimana sih perasaan Bapak waktu Bapak tuh diangkat sebagai kepala sekolah tuh? Saya juga ya enggak punya perasaan apa-apa, memang enggak punya ambisi untuk jadi kepala sekolah. Memang hanya karena kita kan dari yayasan yang menilai siapa-siapa yang dijadikan kepala sekolah, jadi ukurannya ukuran dari yayasan. Waktu apa sih perbedaan Bapak tuh waktu sebelum jadi kepala sekolah, waktu jadi guru, abis itu setelah jadi kepala sekolah perbedaan tugasnya tuh apa Pak? Iya, perbedaan tugasnya ya beda. Kalau saya sebelum jadi kepala sekolah saya kan mengajar, tetap mengajar. Saya jadi wakil kepala sekolah tapi tetap mengajar di kelas. Dan setelah jadi kepala sekolah saya tidak ngajar lagi di kelas, tinggal ya mengatur pembelajaran, mengawasi teman-teman yang ngajar, bagaimana caranya menyatukan teman-teman biar bisa kerjasamanya baik, kompak, tidak saling eker-ekeran. Itu tugasnya kepala sekolah. Dan bagaimana caranya mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah ini bisa berjalan, termasuk keuangannya, bagaimana guru-guru bisa terbayarkan honornya setiap bulannya. Dan setiap bulannya ini sampai saat ini saya harus berusaha mengeluarkan uang sebesar 220 juta ini, itu tiap bulan harus ada. Nah, makanya kan saya kadang-kadang sering nagih-nagih ke siswa juga supaya membayar SPP, karena salah satu cara untuk bisa membayar guru-guru ya dari situ. Atau sebelumnya Bapak pernah menjadi kepala sekolah atau baru pertama kalinya di SMK Pawiatan? Tidak, belum pernah. Belum pernah. Jadi pertama kalinya Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Pawiatan ini. Jurusan apa saja sih Pak yang ada di SMK Pawiatan tuh? Ya, mulai dari dulu itu sebenarnya ada 5. Kalau dulu itu jurusannya, dulu mulai yang pertama itu jurusan akuntansi, kemudian administrasi perkantoran, dulu ada pemasaran. Nah, akhirnya yang jurusan pemasaran ditutup, muncul jurusan sekarang multimedia dan RPL. Oh, jadi dulu di SMK Pawiatan ada 5 jurusan? Ada. Tapi yang pemasaran dulu enggak begini, dulu bukan 5 jurusan, 3 jurusan. Oh, 3 jurusan. Jadi setelah pemasaran ditutup, maksudnya enggak ada lagi peminatnya. Oh. Buka jurusan multimedia dan rekayasa perangkat lunak. Karena kurangnya peminat makanya ditutup. Waktu itu kurang peminatnya di jurusan pemasaran. Seperti itu. Apa saja sih tugas yang Bapak lakukan sebagai tugas pertama kali saat Bapak menjadi kepala sekolah? Tugas pertama kali menjadi kepala sekolah ya tadi itu, ya cuma bagaimana mengkoordinasikan semua kegiatan guru-guru agar sekolah bisa berjalan lancar. Memang pergantian kepala-kepala sekolah di SMK Pawiatan ini sebenarnya tidak mulus, banyak melalui kerikil-kerikil tajam. Kalau kita lihat mulai dari sejarah, ini kan baru kepala sekolah yang keempat saya. Yeah. Yang pertama itu namanya Pak Mujiran, yang kedua Pak Sucipto, yang ketiga Pak Pramono, dan yang keempat saya. Itu peralihannya itu mengambil alih kadang-kadang tidak mulus. Jadi dari Pak Mujiran ke Pak Cip itu, Pak Mujiran sedang sakit, sudah diambil alih oleh Pak Cip. Jadi Pak Mujiran belum lepas, sudah diambil alih. Kemudian dari Pak Cip jadi kepala sekolah, Pak Cip juga sakit, sudah diambil alih oleh Pak Pram. Jadi belum selesai tugasnya, sudah diambil alih gitu. Kemudian dari Pak Pram memang sudah selesai masa jabatannya, masa tugasnya. Saya mendapatkan SK untuk menggantikan Pak Pram tanggal 15 Februari 2015. Bagaimana perkembangan sekolah ini dari tahun ke tahun saat kepemimpinan Bapak? Ya, perkembangannya sebenarnya ya kalau kita katakan, kalau kita lihat kalau saat kepemimpinan saya memang ya saya kira ya biasa-biasa aja, datar-datar aja. Kalau dikatakan ada prestasi yang menonjol, saya katakan juga ya enggak ada mungkin.
Tapi ya maksudnya ya jalannya ya tetap tidak ada masalah, berjalan lancar terus, termasuk ya perbaikan sarana prasarana juga tetap diperhatikan oleh kepala sekolah. Harapan Bapak untuk siswa di SMK Pawiatan tuh apa? Harapan saya sebenarnya satu, jadi di samping kompetensi lulusan, maksudnya peningkatan kompetensi lulusan, tapi sebenarnya salah satu tujuan harapan kepala sekolah itu, dan mungkin harapan semua guru dan karyawan di sini, semua lulusan itu terserap di pasar kerja. Jadi tidak ada lulusan yang nganggur kecuali yang kawin. Nah, itu lain masalah. Jadi kalau misalnya ukuran dari sekolah itu maju mundurnya suatu sekolah, itu dari nilai dari lulusan. Kalau lulusannya itu terserap di pasar kerja, berarti sekolahannya itu bagus. Senang. Ikut senang ya Pak? Iya. Apa sih visi misi sekolahan ini Pak? Kalau misinya sih sebenarnya inginnya unggul, dalam arti unggul itu kompetensi siswanya itu unggul, tapi unggulnya itu juga siswa itu harus bisa mandiri dalam arti itu bisa berdiri sendiri, bisa berwirausaha, bukan hanya tergantung pada pemerintah. Misalnya untuk cari pekerjaan harus tergantung dari orang lain, dari perusahaan lain atau dari pemerintah. Inginnya yaitu siswa itu bisa mandiri, maksudnya bisa membuka usaha sendiri. Entah itu mulai dari yang kecil-kecilan, ya mungkin ya itu yang diharapkan, karena memang sekarang itu wirausaha itu lagi digalak-galakan di mana-mana. Usaha apa yang dilakukan Bapak dalam menyusun dan membuat perencanaan sekolah? Kalau usaha-usaha saya kira ya perencanaan sekolah ya, terutama ya di sekolah ini kan sudah, kalau saya lihat sekarang itu kan sebenarnya kekurangan lokal, ruang belajar. Jadi keinginan saya itu kan untuk lantai 2 ini nanti akan dinaikkan ke lantai 3. Tapi itu memerlukan biaya yang cukup besar, perlu perencanaan yang matang, dan harus ada kerjasama semua pihak antara sekolah dan yayasan. Jadi inginnya Bapak untuk membangun lantai 2 menjadi lantai 3. Lantai. Semua yang ada di sini nanti akan menjadi lantai 3 itu. Itu keinginan yang belum tercapai. Semoga bisa tercapai ya Pak. Amin. Gaya kepemimpinan apa yang Bapak pakai di sekolah ini? Kalau saya sih kepemimpinannya gayanya itu ya, kepemimpinannya sebenarnya kepemimpinan kolektif kalau saya ingin. Dan kolektif itu dalam artian ya tidak ada satu orang yang menonjol, tapi semua itu dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ikut ada, ikut semuanya, ya. Semua, terutama ya wakil-wakil kepala sekolah itu harus ikut memiliki bahwa sekolah ini bukan hanya milik seorang, tapi adalah milik kita bersama semua. Untuk itu juga ya, supaya para wakil kepala sekolah ya tetap harus bisa saling bekerja sama. Jadi tidak ada yang merasa saya yang harus kerja, yang lainnya diam, saya yang paling berjasa, itu semuanya sama. Tidak ada yang menonjol antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ya tetap harus ada saling kerjasama. Walaupun ada tugas-tugas yang sedikit berbeda, tapi di dalam mencapai kesuksesan sekolah itu harus bekerja sama. Jadi kepemimpinannya, istilah kepemimpinannya kolektif. Mungkin Bapak mau minum, boleh minum dulu. Ini enggak, bukan racun. Bukan, Bapak itu air putih. Bismillah. Ya. Sudah Pak? Sudah. Alhamdulillah. Definisi pemimpin menurut Bapak itu apa? Pemimpin itu kan definisinya ya, pemimpin kan mestinya orang yang mengepalai. Tapi kalau saya prinsipnya pemimpin itu, kalau kita ambil itu ada istilah pemimpin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu ada istilah Tutpuri Handayani. Tahu enggak Tutpuri Handayani? Maksudnya Tutpuri Handayani itu. Maksudnya Tutpuri Handayani itu kan kalau pimpinan itu kan maksudnya berada di belakang,
itu dia harus memberikan dorongan. Kalau di depan dia harus memberikan contoh. Kalau di tengah-tengah dia harus ikut berpartisipasi. Itu kan ada kan itu. Jadi itu tadi, kalau kita di belakang memberikan dorongan, di tengah-tengah kita ikut partisipasi, tapi kalau di depan kita harus memberi contoh. Berarti Ki Hajar Dewantara adalah inspirasi Bapak ya? Ya, bukan inspirasi, tapi saya kira ya kita semua ya membenarkan apa yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada nggak sih Pak orang yang yang Bapak jadikan inspirasi itu? Kalau jadikan inspirasi saya kira ya tadi, kalau dalam kepemimpinan cuma Ki Hajar Dewantara itu. Kalau misal yang lain selain Ki Hajar Dewantara, ya, atau kata-kata yang sekiranya membuat Bapak termotivasi? Ya, kalau termotivasi saya kira ya saya belum tahu. Salah satunya ya motivasinya ya kita orang hidup itu ya harus bekerja, apalagi di usia tua seperti saya sekarang ini kan kadang-kadang kan orang kalau sudah tua itu sudah tidak mau kerja, tapi padahal orang tidak bekerja itu nanti mempercepat pikun. Kalau tidak ada kegiatannya lagi, sudah usia-usia tua, itu cepat pikunnya. Tapi kalau masih ada kegiatan, jadi menghindari pikun itu harus bekerja, harus berpikir terus. Jadi sebelum ajal itu tetap harus. Karena bekerja. Berpikir itu perlu ya, dan dianjurkan oleh Allah juga Pak. Dianjurkan itu, tapi menghindari kepikunan itu harus berpikir terus. Bagaimana cara Bapak dalam menggerakkan bawahan Bapak di sekolah ini? Saya cara menggerakkan bawahan sebenarnya saya tidak pernah memberikan perintah secara langsung. Saya hanya memberikan tugas-tugas mereka, kan ada job-job deskripsinya masing-masing. Itu cuma saya nanya, ya ini sudah sejauh mana dikerjakan. Jadi saya lihat di wakil-wakil kepala sekolah saya sudah melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri, tidak perlu saya harus perintah. Ya. Jadi kalau misalnya ada tugas ini tolong dikerjakan, jadi indah. Saya jarang sekali merintah, apalagi marahin bawahan. Saya tidak pernah marahin bawahan, tidak pernah merintah juga. Ya, hanya saya jelaskan tugas-tugasnya ini masing-masing kepala wakil kepala sekolah tugasnya ini. Jadi mereka tahu tugasnya sendiri-sendiri. Ya, insya Allah sudah tahu tugas sendiri-sendiri. Apa sih yang Bapak pertimbangkan dalam pembagian tugas bawahan? Pembagian tugas bawahan memang masing-masing kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu sudah punya job sendiri-sendiri. Jadi punya tugas sendiri-sendiri. Jadi tidak saling istilahnya saling nyerobot, enggak. Salah satu contohnya misalnya di sini kan ada wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat. Nah, yang humas ini nanti yang mengerjakan tugas-tugasnya itu sudah sesuai aturan. Jadi humas itu kalau di sekolah di sini sebagai juru bicara dari sekolah. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada tamu dari luar yang menerima itu harus humas. Dan pembicaraan keluar itu harus dari humas kalau yang bisa dipercaya. Kalau dari lainnya ya nggak bisa. Jadi itu kan. Jadi sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Kalau kesiswaan ya menangani masalah siswa. Kalau humas ya termasuk prakerin dan lain sebagainya. Itu sudah tidak usah saya suruh. Kayak Pak Denny itu sudah langsung mengerjakan diri, tidak perlu disuruh. Gitu pula kurikulumnya Pak Rahmat itu sudah langsung mengerjakan. Hanya kan saya bagi dengan staf-stafnya, pembantu-pembantunya, kira-kira yang mana yang bisa mendukung tugas-tugas dari yang bersangkutan. Pernah ada kendala nggak sih Pak dalam itu urusan untuk bawahan gitu, tugas-tugas bawahan, pernah ada kendala nggak? Ya kendala sih ada, tapi bukan kendala yang berat, yang bisa diselesaikan. Maksudnya hambatan-hambatan itu memang di mana-mana tetap ada. Dan cara Bapak menyelesaikannya gimana? Selesaikan ya tinggal misalnya ada masalah ya,
kita tinggal manggil, kita kumpulkan. Biasanya saya kumpulkan di ruangan, kita diskusikan bagaimana jalan keluarnya. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan juga sendiri. Kalau bisa keputusan itu kita putuskan bersama-sama. Tapi bagaimanapun juga yang namanya ngambil keputusan kan mestinya saya selaku kepala sekolah yang menentukan, tapi semuanya saya ajak ngomong. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan itu? Yang diperhatikan yang pengambilan keputusan itu kan mestinya ya dari sisi kepentingan. Ya kepentingannya sekolah, kepentingannya siswa, kepentingan guru-guru. Jadi kita lihat jangan sampai satu, kalau kita mengambil kebijakan ini kan yang namanya kebijakan itu mesti ada satu yang dirugikan. Tapi kita harus mencari mana yang terbaik di antara kebijakan-kebijakan ini. Salah satu contoh misalnya, kalau kita ngambil ini mungkin sana merasa dirugikan. Tapi pengorbanannya itu yang dirugikan itu tidak seberapa besar. Jadi dari sisi pertimbangannya mana yang risikonya terkecil itu yang diambil kebijakan. Berapa kali dalam setahun Bapak melakukan tugas supervisi, dan supervisi yang seperti apa yang dilakukan oleh Bapak? Kalau supervisi sebenarnya yang saya supervisi hanya supervisi ke guru-guru. Guru-guru hanya biasanya supervisinya itu di dalam mengajar, tapi dalam supervisi itu saya tidak jalankan sendiri, saya delegasikan ke WAKA. Jadi saya perintahkan ke wakil kepala sekolah untuk supervisi guru-guru dalam mengadakan pengajaran. Kenapa? Di dalam supervisi itu juga perlu, di situ kan guru-guru itu kan juga kalau tidak pernah disupervisi kan semuanya sendiri. Mulai ngajarnya sendiri maunya seperti apa, perlengkapan mengajarnya, kan guru itu mengajar bukan hanya ngajar, tapi ada administrasi mengajarnya. Itu administrasi mengajarnya itu cukup banyak, ada sampai 17 item kalau tidak salah. Nah, itu yang disupervisi. Jadi guru itu tidak masuk mengajar, ada perencanaan mengajarnya. Misalnya saya harus mengajar dalam satu semester ini saya berapa jam, terus dibagi berapa jam ini saya harus berapa minggu, untuk ulangan berapa jam, untuk ini berapa jam, untuk UTS-nya berapa jam. Jadi itu harus dibagi-bagi. Kalau tidak begitu nanti keteteran ngajarnya. Bagaimana cara Bapak dalam membentuk suasana persaudaraan dan kerjasama yang baik antara guru-guru maupun siswa? Kalau persaudaraan itu saya kira ya biasanya antara kita kan tiap ya mungkin ya setiap berapa bulan, sebulan atau 2 bulan kan diadakan satu pertemuan rapat antara guru-guru karyawan semua secara lengkap. Ada juga pertemuan terbatas. Nah itu untuk persaudaraan. Kemudian kalau kadang-kadang setiap tahun mesti diadakan untuk ya istilahnya rekreasi kecil-kecilan lah, biar guru-guru ada penyegaran juga. Di situ biasanya dalam rekreasi itu kita menghilangkan kejenuhan mengajar. Di situ bisa guru-guru karyawan itu bisa saling sapa, saling bersenda gurau, saling ngajak ngobrol, kayak macam-macam lah yang dikerjakan di sana. Kayak kemarin di tanggal 34 atau 45 kemarin itu kan saya dan guru karyawan itu ke Batu. Di sana banyak kegiatan acara-acara yang sifatnya ya biar senang-senang lah, ya keluargaan, dan ada kuis, ada game, ada apa di sana itu banyak diadakan kegiatan-kegiatan biar menghilangkan rasa jenuh selama setahun atau selama berapa bulan. Itu biasanya sekolah tetap mengusahakan yang seperti itu, tidak ngajar melulu. Bapak, perilaku siswa pada saat ini tuh gimana Pak? Mengalami kemunduran atau kemajuan? Kalau perilaku siswa memang saya lihat akhir-akhir ini sebenarnya memang sekarang itu pemantauannya agak susah juga, tidak terlalu karena memang sifatnya PTM-nya agak terbatas. Tapi saya melihat secara keseluruhan mulai kira-kira
3-4 tahun terakhir ini malah cukup baik dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Dulu-dulu itu anaknya banyak nakal-nakal sekali, terutama anak, terus terang anak RPLMM itu luar biasa, ikut kejar. Jadi main bola di situ itu di lapangan itu biar ya kalau ada saya enggak main, tapi kalau saya sudah enggak ada, ya mulai lagi ributan anak-anak itu. Dilarang guru-guru enggak terlarang. Kecuali kalau bapak yang bertindak langsung. Kalau saya lihat langsung membubar, tapi nanti kalau enggak ada langsung mulai lagi. Nah, karena anak itu nakal memang saya lihat, saya tahu. Tapi akhir-akhir ini memang sudah enggak ada. Jadi mungkin waktu itu zamannya anak-anak itu. Kira-kira 4-5 tahun yang lalu itu puncak-puncaknya anak-anak nakalnya. Tapi walaupun nakal begitu ya guru-guru ya tetap. Ya paling kan kita larang, kan enggak bisa juga kita memberikan hukuman yang tidak bersifat mendidik. Jadi ya itulah memang kesulitannya di guru-guru, tapi itu adalah tugasnya yang harus dijalankan, terutama di urusan kesiswaan. Apa saja yang sudah Bapak terapkan di sekolah ini agar menarik untuk para siswa? Menarik dalam artian, ini saya juga tahu dalam artian menarik itu pada saat tertarik untuk masuk ke sini apa? Ya, tertarik untuk masuk ke sini. Kalau tertarik untuk masuk ke sini sebenarnya banyak upaya-upaya, terutama kan di Surabaya sini banyak sekali sekolah-sekolah yang bermunculan. Ya. Kalau kita lihat dari barat ke sana ke sini, itu ada beberapa sekolah yang memang kelihatannya lebih bagus, terutama Wijaya Putra, kemudian ada Wahid Hasim II, ya. Yang di sini, kalau di sini ada SMK Siang, ada SMK Kartini di Manuan, Kaung 2, itu termasuk sebenarnya termasuk pesaing. Ya. Nah, tapi pesaing itu kalau pesaing di sini itu hanya Kaung 2, karena yang Kaung 2 itu cuma ada jurusan OTKP ya, ya itu jadi pesaing. Nah, kita ini bagaimana cara strategi kita untuk bisa menjaring calon siswa, calon murid. Kalau tidak punya strategi, kita bisa kalah bersaing. Jadi bukan hanya dari besarnya penerimaan, besarnya pembayaran, tapi juga strateginya. Jadi kalau sekarang nanti kita juga mulai atur strategi lagi, bagaimana caranya supaya biar menarik. Dan untuk tahun ini ada bingkisan sembako setiap peserta siswa yang untuk tahun ini. Itu untuk 100 orang pertama apa gimana? Semuanya. Jadi ya. Mulai nah, maksudnya enggak ada 100 orang pertama. Jadi pertama itu maksudnya disediakan 100 dulu, tapi nanti itu ya ditambah lagi. Oh gitu. Jadi semua yang baru daftar besok Pawetan tuh dapat sembako juga. Dapat sembako. Wow. Nah, ini kan satu syarat bagaimana caranya biar menarik. Nah, karena kita di sini kan ukurannya itu ada SMK Sejahtera. Iya. Nah, SMK Sejahtera itu ada jurusan akuntansi, ada jurusan multimedia juga. Jadi persaingan itu memang ketat mulai dari barat. Tapi kalau Wijaya Putra itu bukan saingan yang dianggap karena masalahnya dia itu kelasnya kelas khusus. Maksudnya pembiayaannya ya cukup besar, karena itu uang masuknya sampai 6 juta lebih. Itu aja. Kalau Bapak boleh minum lagi, silakan. Monggo. Sudah Pak? Sudah. Manakah yang harus lebih dipentingkan di sekolah ini? Siswa dalam nilai materi atau akhlak? Ya sebenarnya kalau bisa ya dua-duanya. Memang ya kalau kita berbicara akhlak, ya itu saya kira ya
keinginannya semuanya itu berjalan seiring. Jadi materinya bisa jalan, akhlaknya bisa baik. Tapi itu kadang-kadang kan kita tidak semudah itu. Yang namanya akhlak itu ya guru agama aja kadang-kadang kewalahan. Iya. Ya. Tapi ya kita juga di sini kan tetap bagaimana caranya supaya antara ada keseimbangan antara akhlak dan pembelajaran itu harus jalan berimbang. Jadi jangan ada satu yang pincang, kita mengutamakan akhlak dari pembelajarannya terlantar, atau mengutamakan pembelajaran akhlaknya terlantar. Jadi tetap guru-guru agama juga diberikan masukan-masukan bagaimana caranya supaya ada anak-anak itu tetap terjaga akhlaknya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat keberhasilan guru-guru agama itu mestinya perubahan akhlak itu. Ya. Jadi contohnya begini, kalau anak itu masuk SMK Pawiyatan dari kelas 10, misalnya akhlaknya seperti ini, setelah lulus akhlaknya menjadi baik atau menjadi tidak baik. Jadi diharapkan setelah lulus itu akhlaknya bisa lebih baik. Ya. Tapi itu cuma harapan. Tapi tetap diusahakan bagaimana caranya guru-guru itu memang guru-guru itu harus memberikan ya pembelajaran itu ya bukan hanya memberikan pembelajaran dengan mata pelajaran menggugurkan kewajiban, tetapi perlu juga memberikan bagaimana cara mendidik biar anak-anak itu akhlaknya lebih baik, berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang berprestasi kan nggak hanya murid ya Pak? Ya. Tapi juga guru. Apa sih reward yang Bapak berikan untuk guru berprestasi di sekolah? Nah, untuk guru berprestasi di sekolah ini sebenarnya memang akhir-akhir ini dulunya memang belum ada. Tapi sekarang kan teknologi semakin berkembang. Jadi guru-guru juga selalu berpacu di dalam prestasi. Jadi guru-guru yang kurang menguasai teknologi juga tetap sudah akan tertinggal oleh keadaan nanti. Nah, reward itu sampai sekarang kan guru-guru itu masih perlu. Guru-guru ini itu bukan hanya siswa yang magang. Guru-guru sekarang dianjurkan magang. Dengan harapan, kenapa? Kalau siswanya magang, terus gurunya tidak magang, nanti kan tidak match antara yang di industri sana dengan yang di sekolah. Tapi kalau juga gurunya juga ikut magang, nanti bisa sinkron antara kegiatan industri dengan kegiatan yang di sekolah. Harapan kita kan begini, jadi lulusan kita ini bisa terserap di dunia industri. Jadi setelah lulus bisa diterima di dunia industri. Untuk itu bukan hanya siswa yang magang, tapi gurunya juga harus magang. Jadi kalau guru-guru ini yang berprestasi ini sebenarnya ya baru mulai akhir-akhir ini baru kelihatan. Tapi kalau kemarin itu belum. Sekarang itu sementara dinilai dengan kemajuan teknologi sekarang ini, guru-guru yang memang kurang di teknologi nanti akan sudah tidak mungkin akan berprestasi karena memang sudah ketinggalan, tersingkir oleh keadaan. Kalau dulu kan guru satu-satunya sumber belajar, jadi murid itu dianggap tidak tahu. Tapi sekarang kan murid bisa cari sendiri di Google. Ya, jadi gurunya bisa dites. Ngerti enggak? Ya enggak tahu, gurunya bisa aja kalah gurunya. Ya, kalau dulu kan enggak, gurunya ya pintar-pintar, maksudnya karena muridnya kurang, enggak ada lahan. Iya, masih istilahnya guru itu sudah duluan belajar, muridnya baru belajar. Nah, kalau sekarang kan sudah sama-sama. Iya, sudah sama-sama. Jadi guru itu sekarang tugasnya hanya mengantarkan, bukan lagi mengajarkan, tapi mengantarkan, bantu. Apa punishment bagi guru yang tidak disiplin dan meninggalkan tugas, Pak? Sebenarnya punishmentnya kalau guru yang tidak meninggalkan tugas, sebenarnya kalau dalam aturan itu mulai dari ada teguran tertulis, teguran lisan dulu, terus teguran tertulis. Teguran tertulis itu ada teguran 1, 2, 3. Kalau memang kita ikuti itu, nanti setelah ada teguran 1, 2, 3 ya bisa diberhentikan.
Tapi punishmentnya yang sekarang kadang-kadang guru-guru yang cuma dikurangi jam mengajarnya. Jadi sekarang sementara belum ada guru-guru. Saya belum pernah mengeluarkan guru. Oh, ada satu. Saya memberhentikan wakil kepala sekolah satu kemarin, Pak Haris. Itu ada satu karena yang saya anggap sudah terlalu luar biasa kesalahannya, tidak bisa diperbaiki, dan memang beliau itu tidak mau memperbaiki. Yang lainnya itu cuma pengurangan jumlah jam mengajar. Nah, kalau jam mengajarnya dikurangi, secara otomatis juga rewardnya atau penerimaannya juga berkurang. Tadi kan Bapak udah jelasin untuk reward buat guru, dan sekarang reward buat siswa berprestasi. Nah, reward siswa berprestasi saya kira sekarang itu sebenarnya ya masih di sampai hari ini ya kita belum membicarakannya. Biasanya ini dibicarakan sama ketua program studinya atau ketua kompetensi keahliannya. Jadi yang berprestasi sekarang ini kan baru akhir-akhir ini muncul yang ada yang perorangan, ada yang kelompok. Sampai sekarang baru di tingkat kaprolnya yang memberikan reward untuk siswa berprestasi. Tapi mungkin ke depan ya sekolah akan memikirkan itu, bagaimana siswa-siswa yang berprestasi akan diberikan reward. Dan hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan, Pak? Kalau hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan, memang hukumannya kan di sini sudah ada BK. Ada BK-nya yang ngatur. Di situ sudah diatur dalam ketentuannya. Biasanya tidak langsung dihukum, tapi biasanya dengan cara ada peringatan-peringatan, dipanggil dulu, terus orang tuanya juga dipanggil. Nanti memang kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya baru anak itu akan dikeluarkan. Tapi selama ini kan sebenarnya tidak ada anak-anak yang dikeluarkan hanya karena kelakuannya yang kurang baik. Itu tetap usahakan diperbaiki. Jadi tidak ada anak-anak yang dihukum, divonis misalnya dikeluarkan, itu tidak ada, kecuali misalnya anak-anak yang narkoba kemarin itu ada ya. Tapi memang bukan dikeluarkan, tapi karena memang dibina oleh BNN sana. Jadi harapannya jangan sampai ada siswa yang keluar dari SMK Pawiatan ya, Pak. Jadi karena dikeluarkan itu saya kira sampai hari ini belum ada yang dikeluarkan. Termasuk anak-anak yang tidak mampu membayar SPP juga tidak ada yang dikeluarkan. Tapi kita panggil orang tuanya, bagaimana niatan orang tuanya. Yang penting orang tuanya punya niat baik. Niat baik, anaknya mau sekolah, ya bagaimana kita cari bersama-sama jalan keluarnya seperti apa. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, iya, ada dicarikan solusi yang terbaik biar diusahakan anak-anak jangan jadi korban. Bapak bagi tipsnya untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan agar tetap produktif juga. Kalau saya sih jaga kesehatan, saya kira biasa-biasa aja, ya enggak ada. Saya ini termasuk orang yang ya mungkin ya orang kuno lah, mungkin dikatakan orang kuno. Kenapa saya sampai hari ini kok enggak mengkonsumsi vitamin? Biasanya orang-orang tua itu rata-rata mengkonsumsi vitamin. Jadi Bapak enggak minum vitamin C atau apapun? Sampai hari ini walaupun saya kemarin flu enggak minum vitamin C, vitamin D. Banyak minum air putih, Pak? Atau ya, buah-buahan? Kalau buah-buahan saya itu sudah ada lagi buah yang saya tidak boleh, karena saya tidak boleh makan buah-buahan yang kecut. Asam lambung, Pak? Iya, asam lambung. Jadi untuk mengembangkan guru dan staf, biasanya apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau pengembangan guru dan staf, kalau staf itu memang agak susah. Kalau guru kan memang ada pengembangannya sendiri melalui jalan MGMT
dan lain sebagainya, jalan magang tadi. Tapi kalau staf ini ya itu agak sulit. agak susah karena memang mereka tidak ada pelatihan khusus. Yang ada pelatihannya itu hanya guru dan guru toh yang dapat ada pelatihan. Apa saja program unggulan di sekolah ini, Pak? Program unggulan di sekolah ini sebenarnya yang diunggulkan ini yang satu ini tadi. Dan ini kan ada, akhirnya kan kembali ke programnya di multimedia ini tadi. Termasuk ini, di kes ini. Multimedia. Ya. Anak multimedia mana suaranya? Nah, sementara memang yang diunggulkan ya itu dulu. Dan tapi kemarin yang RPL, Pak, yang ada. berprestasi kemarin RPL ya. Iya, cyber. Iya, di cyber. Sebenarnya di cyber kemarin, cyber security kemarin itu RPL harusnya juara 2. Saya protes itu di sana karena apa? Jurinya itu saya anggap tidak fair. Tidak fair karena terlalu unsur subjeknya ada. Jadi saya anggap yang juara kemarin itu tidak juara sebenarnya, tapi dimenangkan oleh juri. Apa saja tantangan dan hambatan selama menjadi kepala sekolah? Kalau tantangan hambatan sebenarnya yang namanya pekerjaan kalau kita lihat di swasta kan tidak sama dengan negeri. Iya. Itu tetap sikut-sikutannya tetap ada. Jadi dalam arti kita harus bisa menyesuaikan diri dengan yayasan. Yayasan itu kalau kita salah dikit sewaktu-waktu bisa diganti. Kalau kita ngikut, tapi kalau kita juga sudah menunjukkan bekerja sungguh-sungguh, ya saya kira yayasan tidak semua itu tantangannya. Jadi karena aturan-aturan di swasta itu tidak ada aturan yang baku dari yayasan, ya itu tidak bisa dipegang juga. Kapan saja yayasan menghendaki diganti ya. Jadi tapi itu semua terserah ke yayasan. Terserah yayasan. Tapi yang namanya jabatan itu kan sebenarnya tidak ada yang abadi. Ya. Jadi emang ya kalau emang suatu saat diganti ya monggo silakan diganti. Karena emang ya mungkin juga kan ada masanya. Ya. Dan manusia itu ya tidak bisa juga kalau sudah masanya ya gitu tidak bisa untuk ubah. Paling enggak kan kalau kita bertahan terus juga mungkin dibatasi oleh usia. Apa Bapak itu menikmati sebagai kepala sekolah? Menikmati kalau pekerjaan Bapak? Menikmati ya si Yonda lah. Menikmati maksudnya kalau kita sudah kita menikmati itu berarti kan sudah inginnya itu terus. Inginnya itu terus. Ya itu namanya menikmati terus itu maksudnya saya tidak boleh diganti karena saya sudah menikmati dalam zona aman tidak gitu ya, kita memang pokoknya kita laksanakan tugas sepanjang masih dipercaya oleh yayasan, tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Adapun penilaiannya dari atas seperti ini ya itu urusannya yang menilai. Asal kita sudah bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, saya kira ya itu aja. Apa yang akan Bapak lakukan nih ketika Bapak masa jabatannya udah selesai menjadi kepala sekolah? Ya, yang saya lakukan sudah selesai ya sudah selesai, tapi paling enggak kan yang mungkin ya kita juga bisa dengan teman-teman sini tetap ada silaturahmi ya walaupun sudah tidak menjadi kepala sekolah, atau mungkin bisa bantu-bantu di yayasan ya karena yayasan sudah pada sepuh-sepuh semua juga lebih sepuh dari saya ya mungkin bisa bantu di sana. Atau Bapak mungkin membuka usaha sendiri atau ya buka usaha itu tidak semudah itu sebenarnya. Saya sebenarnya kalau soal usaha itu sejak lulus SMA sudah saya membuka usaha tapi yang gagal terus. Jadi kira-kira sudah ada 10 kali saya buka usaha itu
tetap gagal. Terakhirnya ini sudah saya mau pensiun, saya kirim barang ke Papua. Itu awalnya lancar-lancar aja. Jadi pengembalian uangnya langsung dikirim. Terakhirnya setelah makin banyak mengirimnya, uangnya tidak ada, barangnya tidak ada. Jadi usaha saya bukan kapok, tapi memang tidak berjodoh. Soal bakat ya bakat. Mungkin strateginya ada yang kurang. Strateginya ada yang kurang begini. Lemahnya di Pemantauannya. mantan bukan apa, enggak tego. Oh, Jadi orang ngambil orang enggak bayar. Ya nagihnya saya enggak bisa. Kalau orang nagih misalnya saya belum punya uang, masa kita nagih-nagih terus. Jadi padahal ya prinsipnya orang dagang itu ya harus itu enggak ada istilah saudara, itu tetap pokoknya ya saudara enggak bersaudara dengan uang. ya. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut? Nah ya itu yang menghadapi tantangan hambatan itu tadi, kalau tadi di strategi dagang tadi saya enggak bisa, ya itu tadi saya enggak punya strategi yang pasti, kok akhirnya ya gagal terus. Karena rasa ketidakenakan hati tadi ya Pak. Iya rata itu. Jadi ikhlas aja gitu. Ya sampai sekarang ya tak ikhlaskan aja. Iya. Jadi memang saya sudah ya kira-kira mau 10 kali ada gagalnya itu. Walaupun orang mengatakan kalau gagal 9 kali yang ke-10 itu udah berhasil, tapi saya belum. Ya mungkin belum jalannya di sana Pak. Bukan jalannya di sana. Definisi sukses menurut Bapak? Sukses. Definisi sukses. Ya. Tapi sukses itu sebenarnya ya memang kalau kita lihat sepintas lalu, sukses itu sebenarnya orang berhasil. Tapi ya juga belum tentu berhasil itu semua orang dikatakan sukses. Karena ada berhasil, tidak semua hal ini berhasil. Ada yang berhasil di sini, gagal di sana. Satu contoh misalnya, saya berhasil di sini tapi saya sakit-sakitan. Ya ini juga tidak bisa dikatakan ya sukses. Karena memang ukuran berhasil itu kadang-kadang diukur dengan materi. Padahal orang berhasil, orang sukses itu kadang-kadang termasuk orang panjang umur itu termasuk sukses juga sebenarnya. Iya. Ya rezeki itu tidak harus dari sisi materi, tapi orang diberikan kesehatan, panjang umur, itu termasuk orang yang sukses. Ada juga dia berhasil di materi tapi keluarganya berantakan. Itu ada. Anak-anaknya narkoba, ya ada yang begitu. Tapi dari sisi materi ya berhasil. Ya karena berhasilnya di materi itu ya akhirnya ya jadi gagal juga. Saya punya pengalaman dulu waktu masih kuliah di Jogja, itu ada teman itu, ya itu teman saya itu ya orang tuanya kaya, materinya cukup, tapi dia gagal pendidikannya karena apa? Dia salah menggunakan kesempatan itu. Jadi sampai dia di penjara gara-gara perlimpahan materi itu tadi. Gara-gara suksesnya Salah di mata pergaulan. orang tua. Iya, salah arah dia. Ada nggak sih Pak kata-kata motivasi untuk teman-teman di rumah atau untuk murid-murid Bapak, untuk siapa aja? Jadi untuk sini kira-kira untuk motivasinya, untuk terutama yang siswa-siswa sini, saya kira harus tetap belajar, tetap semangat terus, tidak ada istilah berhenti belajar. Jadi itu istilahnya sampai ada zaman dulu ada istilah itu tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, itu sebenarnya hanya jadi belajar itu tidak ada selesainya, tidak ada habisnya, tetap belajar terus demi untuk kemajuan, demi untuk perbaikan, dan memang harus berusaha untuk berubah. Jadi jangan takut dengan perubahan, harus berubah terus.
Jadi untuk motivasinya tadi itu harus tetap belajar dan belajar terus, dan harus akrab dengan perubahan, terutama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Tapi ingat, jangan lupakan juga iman takwa harus tetap dipegang. Itu nomor satu. Nah, ya jadi kalau memang menguasai teknologi tapi impaknya juga kurang, nah ini juga sangat berbahaya. Ya. Jadi harus seiring, sejalan, seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwanya juga tetap. Kalau ada istilah itu otak boleh Jerman, tetapi kiblatnya tetap Ka'bah. Pesan-pesan untuk para guru beserta murid di SMK Pawiyatan, Pak? Kalau para guru ya tetap juga para guru ya tetap harus juga belajar dan belajar terus. Jangan terhenti sampai sekarang. Misalnya saya sudah berada di zona aman, saya tidak perlu belajar lagi. Tetap guru juga harus belajar. Kalau tidak belajar akan tersingkir oleh keadaan. Kritik dan saran untuk channel YouTube SMK Pawiyatan, Pak? Untuk kritik dan saran untuk YouTube SMK Pawiyatan, saya kira memang ini kan baru mulai awal. Ya. Mulai awal-awal ini kita belum bisa menilai, karena juga saya juga belum pernah melihat sejauh mana kiprahnya di sini. Tapi kan mungkin ya harapan saya awal-awal ini kalau dimulai dengan awal yang baik, niatan yang baik, mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik dan yang menjadi yang terbaik di selingkungan Surabaya sini. Amin. Dan terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast kali ini. Dan untuk teman-teman di rumah sekalian, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim tadi bermanfaat untuk kalian semua. Dan rasa ingin tahu kalian bisa terjawab dari sana. Dan terima kasih banyak ya Bapak. Tadi maaf ada kendala. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMK Pawiyatan Surabaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.